dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Nokrila dan saya Delani dalam acara Tadarus Budaya yang ditayangkan live streaming di channel YouTube Ayani Rasina pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Sabtu 23 April 2022 atau minggu ketiga di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sahabat budaya. Sahabat budaya, mengawali perjumpaan ini telah kita saksikan dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan saat ditilawah oleh adik kita Adefa dan Hafizah. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan pahala dan acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Indramayu Ibu Haja Nina Agustina atas kepeduliannya kepada kami. Indramayu selalu dilindungi. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mama-mama dan papa-papa yang tetap semangat mengantarkan kami ke Sanggar Mini Rasina. Juga kepada Mbak Arni yang tetap mendukung acara ini. Halo, apa kabar anak-anak? Halo, apa kabar bapak-bapak? Halo. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Bayani di depan teman-teman kita rupanya sudah siap untuk menampilkan tari topeng ya. Dari kejauhan sih Mbak Dela tahu teman-teman kita ada Aisyah, Cahaya, dan Fia dan Hanifah. Sahabat budaya, inilah tari topeng selama 5 menit. Selamat menyaksikan. Ladalah, ladalah.
ada Alia, ada Keisha. Wah, ternyata bagus ya. Sahabat budaya, kalau berbicara Mimi Rasina, di situ ada tokoh yang bernama Bapak Endo Suwanda dan Bapak Toto Amsyar. Karena beliaulah yang mengangkat Mimi Rasina sampai terkenal sekarang. Namun di samping beliau-beliau tadi, ada satu tokoh yang mungkin sahabat budaya belum pada tahu seperti apa sih keterlibatan beliau atau tokoh ini dalam mengantar perjalanan Mimi Rasina. Langsung saja kita sambut beliau untuk maju ke pentas. Semuanya pada kumpul dong. Yuk semuanya kumpul yuk. Sini. Jangan lari-lari. Sampai dah. Marilah kita sambut beliau. Siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini lagi latihannya nabuhnya bagus nih. Udah pinter kan? Sehat no? Semuanya? Ya. Baik, terima kasih Nuk Adil, Nuk Lila ya. Mangga silakan mau panggil apa saja, mau Om juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kebetulan memang kalian ini cantik-cantik, pakai seragam atau pakai kostum topeng ya. Alhamdulillah, Bapak juga bangga. Ya Aki Papap ya, memang Aki Papap itu cucu Bapak, manggilnya Aki Papap. Baik, mungkin anak-anak semua, termasuk yang di belakang ya, yang menabuh gamelan, ingin tahu tentang ceritanya seperti apa sih, ya, tentang perjalanan Mimi Rasina dulu. Nih adik-adik semua, anak-anakku, dulu 92 Bapak ditugaskannya, Aki Bapak ditugaskan ke Indramayu sampai 95. Waktu itu memang masih belum dengar ada Mimi Rasina. Walaupun ternyata Mimi Rasina itu sudah mulai ditemukan. Kapan mulai ditemukannya? Nah kebetulan ketika 95 Bapak kembali ke Bandung, dia melanjutkan studi, kemudian ketemu dengan yang namanya Bapak Toto Amsyar. Bapak Toto Amsyar itu beliau adalah dosen STSI atau dosen ISBI sekarang dan peneliti di masyarakat seni pertunjukan Indonesia, dan ternyata di Indramayu ditemukan mutiara yang terpendam. Beliau mengatakan seperti itu. Karena kalau di Bandung mah ya Akang Ayi panggilan itu, jadi Kang Toto ini manggil Bapak ini Ayi. Ternyata di Indramayu itu ada mutiara terpendam, yaitu namanya Mimi Rasina yang sudah 20 tahun tidak menari. Dan kemudian Pak Toto Amsyar memang dengan Bapak Endo, dan tentunya saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Endo Suwanda, kemudian Bapak Toto Amsyar atau Kang Toto atas diangkatnya Mimi Rasina sehingga menjadi seorang maestro dan membawa nama baik Indramayu ya, khususnya di bidang seni topeng. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Pak Toto ketika itu, karena 97 Bapak ini selesai studinya, selesai kuliah, kembali ke Indramayu. Kemudian Pak Toto Amsyar ini mengamanatkan, nitip amanat kepada Bapak atau kepada Aki ya. Di Indramayu area Mimi Rasina, ku Akang sudah diberikan tip
untuk belajar lagi menari, disuruh menari lagi karena sudah 20 tahun lebih Mimi Rasina ini tidak menari. Akhirnya dikirim, mungkin udah bertahun-tahun karena tadi ada informasi bahwa memang Mimi Rasina ini ditemukan antara sekitar 92-93 ya. Dan kemudian setelah diberikan tip, beliau ini ya Mimi Rasina ini menari lagi. Nah ketika itu Bapak nyampe kembali ke Indramayu, kemudian penasaran mana sih dan seperti apa sih Mimi Rasina itu ya. Akhirnya Bapak main ke Pekandangan, ke rumah beliau, kemudian ternyata ketemu, dan waktu itu memang situasi rumahnya juga memprihatinkan setelah ditinggal almarhum Bapak Mama Ahmad ya, suaminya beliau. Karena waktu itu pas Bapak ke sana tuh rumahnya juga agak miring, kemudian gamelannya tidak terurus, banyak tergeletak di pinggir-pinggir rumah gitu ya. Nah, tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita semua, Pak Endo ini yang luar biasa ini, beliau mencari donatur dari teman-temannya. Jadi mungkin ngenceleng kalau kata orang Indramayu ya, mupul. Jadi teman-temannya dipukuli dan ternyata sudah terkumpul, dibangunlah rumah Mimi Rasina sekaligus dengan sanggarnya di rumah yang dulu. Karena memang mungkin tanahnya ya hanya segitu-gitunya, sanggarnya pun tidak sebesar yang ini. Nah, suatu saat ketika Mimi Rasina mau berangkat, persiapan berangkat ke Jepang untuk pertama kalinya, karena memang di sanggar di sini sudah nggak bisa ini, karena apa, waktu itu masih belum punya gamelan. Jadi persiapan ke Jepang itu Mimi Rasina itu dengan Pak Endo itu latihannya di Sanggar Tambi, di Sanggar Mulia Bakti punyanya Mbak Wangi ya. Karena memang satu Mimi ini belum punya gamelan, belum punya nayaga, dan akhirnya nayaganya pun menggunakan nayaga Sanggar Tambi, rombongan Kang Pingi dan kawan-kawan. Ya, terima kasih juga kepada Kang Pingi dan kawan-kawan, Mimi Wangi atau Mbak Wangi, Sanggar Mulia Bakti, karena dukungan dari awal dari tari Tambi ini sehingga Mimi bisa berangkat ke Jepang. Nah, saat latihan di Tambi, Bapak juga diamanati. Kalau tadi mah dari Bandung diamanati oleh Pak Toto Amsar, Tiliki Mimi. Nah, kalau Pak Endo mah ketemu di Sanggar Mulia Bakti ketika latihan persiapan mau ke Jepang. Ya. Amanatnya begini. Akan sudah membangunkan rumahnya, sudah membangunkan sanggarnya Mimi Rasina, dan akan ngirim gamelan karena Mimi sudah tidak punya gamelan. Cuman gamelannya ya hanya wilahannya saja, walaupun memang gamelannya perunggu dulu ya, suaranya pun lebih bagus ketimbang gamelan ini ya, hanya wilahannya saja, artinya hanya besi-besinya saja atau logamnya saja. Nah, tugas Ai bagaimana caranya gamelan di Sanggar Mimi Rasina bisa terwujud menjadi sebuah perangkat gamelan atau satu perangkat gamelan. Artinya bahwa tugas Bapak nih ya, Ananda ya, Neng, Nok, harus mencari cara bagaimana supaya gamelan ini terwujud menjadi sebuah gamelan, yaitu dengan ada ancak. Kalau di istilah karawitannya ancak, ada juga yang bilang rancak gamelan gitu ya. Akhirnya karena waktu itu juga Bapak masih bingung kan, karena memang di Indramayu juga belum banyak yang kenal. Akhirnya Bapak membuat sebuah tulisan, kemudian door to door ya, door to door pertama ke Pak Sekda. Waktu itu Pak Sekdanya Pak Dodor Nanda atau siapa ya, Pak Sekda pada saat itu
98an 99 gitu. Nah terus ke Pak Iyan, Kepala Dispenda waktu itu Pak Iyan Suryana almarhum, kemudian ke Pak Suing, Pak Wakil Bupati, ya. Perlu juga diketahui bahwa beliau-beliau ini Pak Suing berasal dari Ciamis, kemudian Pak Sekdam dari Bandung, Pak Iyan dari Cianjur. Tapi beliau sangat peduli terhadap kesenian Indramayu, ya. Termasuk mungkin Bapak, karena Bapak juga aslinya dari Sumedang, ya. Tapi ya insya Allah kita harus melestarikan dan harus mencintai bahkan mengembangkan seni Indramayu, mobil khusus topeng, ya. Nah dari situ ternyata ya alhamdulillah sudah terkumpul, bahkan Pak Wakil Bupati langsung menyerahkan sendiri ke sanggarnya, ya, ke sanggarnya dengan memberikan amplop dan minta diantar ke Bapak. Waktu itu diantarlah dan menyerahkan karena Pak beliau ini Pak Suing ini sangat perhatian sekali terhadap seniman, terhadap kesenian, bahkan sampai minta diantar karena saya ingin ketemu dengan Mimi Rasina, ya. Ya alhamdulillah waktu itu beliau ketemu dengan Mimi dan Bapak kenalkan bahwa ini adalah Pak Wakil Bupati, ya, ingin memberikan bantuan karena Mimi belum punya gamelan gitu kan. Nah mungkin disitulah mulailah sanggar Mimi Rasina yang berada di sana atau sanggar lama memiliki gamelan, kemudian latihannya juga mulai menjadi agak menjadi rutin, dan yang paling hebatnya lagi karena waktu saat itu Mas Iam, tahu kan Mas Iam ya? Tahu Mas Iam kan? Mas Iam? Siapa Mas Iam? Mas Iam siapa? Pengendangnya sanggar, ya. Mas Iam, putra-putranya Surya, Herman, termasuk mungkin putranya Mbak Erli, ya, Walan, dan itu belum pada lahir waktu itu. Ya Mbak Erli aja masih seragamnya SMP waktu itu, ya. Nah, artinya gini, Mimi ini sangat luar biasa sekali, sampai-sampai hampir setiap latihan Mimi mengendang sendiri. Hebatnya seorang Mimi Rasina, ya. Ya. Setelah itu baru mungkin Walan mulai nikah dulu, Mbak Erlinya nikah dulu, ya. Masa ujuk-ujuk punya Walan, ya, pasti nikah dulu. Oke, setelah beranjak dewasa, Mas Iam sudah mau menjadi dewasa, Mbak Erli dewasa, bahkan sampai kuliah, kemudian ketemu Mas Ade, beranak-anak, akhirnya ya alhamdulillah dari situ sanggar ini memiliki nayaga yang berasal dari keluarganya sendiri, yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dan bisa kukuh, karena tidak ada satupun sanggar yang berasal yang diperkuat oleh satu keluarga, ya. Rata-rata yang nabuh yang itu orang lain, tapi di sini alhamdulillah berkat mungkin ya memang keteguhan Mimi dan keseriusan sebagai putra cucunya, khususnya Mbak Erli, Mimi Waci, dan adik-adik semuanya, sehingga di sini memiliki sanggar yang mudah-mudahan menjadi kebanggaan Indramayu juga. Kemudian apalagi ada adik-adik atau anak-anak, mungkin cucu-cucu, ya, kan usianya cucu sama dengan cucu saya, ya, yang sudah sejak dini sudah mencintai topeng, sudah mencintai seni tradisi Indramayu, mobil khususnya topeng, ya. Dan juga silakan pelajari kesenian yang lain dan menjadi kebanggaan bagi kita dan sebagai orang Indramayu, karena kalau bukan kita siapa lagi, ya. Mungkin sementara seperti itu, Nokmila, ya, Adel, nanti supaya tidak terlalu jenuh. Katanya kan ada yang bisa pantun katanya, ya. Siapa tuh? Coba. Sok. Siapa nih? Oh ya, siapa nih yang bisa pantun? Maju-maju sini. Ayo maju adek-adek. Maju. Oh ya, dari sebelah mana dulu nih? Siapa yang mau duluan?
Masak agar sama Ibu Nina. Cakep. Ke pekandangan bareng si Ayu. Cakep. Anak-anak sanggar Mimi Rasina. Cakep. Jadi kebanggaan wong Dermayu. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, balas. Ayo balas. Pohon mangga, pohon seruni. Cakep. Di atas lahan tumbuh merata. Cakep. Kita bangga kepada Ibu Kartini. Cakep. Sebagai pahlawan emansipasi wanita. Yeay. Oke, balas nih. Siapa dulu yang mau? Bunga sepatu buka kantil. Cakep. Tumbuh di tepi harum mewangi. Cakep. 21 bulan April kita peringati Hari Kartini. Di kebun ada apel. Cakep. Di sawah ada padi. Cakep. Selamat tanggal 21 April. Cakep. Mari peringati Hari Kartini. Wah, ternyata bagusnya Mbak Delani. Iya, Nok Lila. Sekarang ada apa lagi nih? Ada juga yang bisa baca puisi loh. Siapa ya kira-kira? Saya. Sini, maju dong. Siapa dulu yang mau duluan? Marhaban ya Ramadan. Terima kasih ya Allah, Kau pertemukan hambamu dengan bulan yang kudambakan. Kau berikan kami untuk harapkan sebuah ampunan di bulan suci Ramadan. Rasa bahagia yang tak bisa terucap oleh kata-kata. Hanya kata syukur yang terucap penuh rasa pengagungan. Rasa pengagungan penuh kebahagiaan. Karena diberi kesempatan bertemu bulan yang Kau agungkan. Ku bersihkan jiwa dan raga untuk menyambutnya. Ku tanamkan rasa penyesalan di hari-hari sebelumnya. Ku sucikan batin tanpa rasa iri untuk memuliakan bulan yang Engkau muliakan. Ku bersujud padamu Tuhan semesta alam. Lantunan ayat-ayat Al-Quran aku dendangkan untuk memuliakan bulan yang Engkau muliakan. Demi namamu ku harapkan belas kasihan dan harapan kekuatan untuk mengisi bulan yang Engkau muliakan dengan kebaikan. Marhaban ya Ramadan. Baik, Nok Adel, Nok Lila, dan semua anak-anakku ya, dan cucu-cucuku ya. Kita lanjutkan ceritanya ya, tentang bagaimana Mimi Rasina ini menjadi terkenal seperti sekarang. Kesungguhan beliau itu memang sungguh luar biasa, karena mungkin dulu digembleng oleh orang tuanya. Karena konon katanya Mimi ini pokoknya harus menari, kemudian kedisiplinan berlatih sehingga memang berpengaruh kepada sikap beliau sampai semasa hidupnya. Nah, ketika Mimi Rasina ini diberikan tip oleh Pak Toto dan Pak Endo untuk mulai menari lagi, ternyata beliau ini sangat semangat dan terus berlatih sehingga kembali lagi ke jati dirinya Mimi Rasina. Nah, dari berkat kegigihannya dan kemudian suatu saat memang waktu pertama kalinya dibawa ke Jepang. Nah, dari situ
muncullah fenomena, ya fenomena itu memang karena memang luar biasa, ya, sehingga bukan hanya ke Jepang melainkan juga keliling Eropa, ya, Eropa kemudian ke Asia dan seterusnya. Nah, alhamdulillah artinya bahwa nama Mimi Rasina ini satu sudah ditetapkan memang sebagai maestro tingkat nasional dan sudah ada legalitasnya, kemudian juga dinyatakan maestro oleh tokoh-tokoh internasional dan sudah terkenal di level internasional, ya, tingkat nasional. Nah, sekarang kalian harus lebih semangat lagi. Kenapa harus lebih semangat lagi? Ternyata Ibu Bupati, Ibu Hajah Nina Agustina ini sangat suka juga dengan tari topeng khususnya. Nah, bukan hanya senang saja tetapi juga semangat untuk bisa menari, ya. Berapa kali karena beliau memang sempat menerima anugerah, ya, kemudian ingin menari secara langsung dan artinya menyisihkan waktu sebagaimana padatnya pun beliau menyisihkan waktu untuk berlatih bersama-sama dengan, ya, termasuk Bapak, ya, karena Bapak dengan Mbak Erli, Bapak yang ikut menata tari, ya, musiknya, Mbak Erli yang menata tarinya, sehingga jadilah sebuah kemasan yang luar biasa, sehingga ketika tampil di Kendari itu mendapat aplaus dan mendapat pujian karena memang penampilannya sungguh luar biasa, ya. Makanya itu kalian harus semangat nggak katanya? Semangat, ya, harus menjadi generasi Mimi Rasinah yang kesekian. Tapi tentunya saya mungkin yang karena memang walau bagaimanapun juga karena pernah menjadi pejabat di kebudayaan, pejabat di kebudayaan dan menjadi kasih kebudayaan dan kasih kesenian selama hampir 30 tahun saya bergelut dan menangani kebudayaan. Ini sangat luar biasa sekali dan terima kasih kepada Ibu Bupati yang sangat perhatian terhadap kebudayaan. Ya, walaupun saya dapat pensiun, mungkin untuk kebudayaan kedepannya bisa lebih maju lagi. Tapi yang jelas ada sebuah kebanggaan ketika Ibu menginginkan topeng menjadi muatan lokal dan itu sangat kami dukung dan saya sangat bangga sekali sebagai orang yang ini, karena memang perlu diketahui adik anak-anak bahwa di drama ini ada 5 gaya topeng, ya. 1 gaya topeng gaya Mimi Rasina, kedua topeng gaya Mimi Wangi atau Mbak Wangi di Tambi, ya, gaya Tambi. Kemudian ada gaya Sukagumi yaitu Mama Nargi, ya, kalau nggak salah mah sanggarnya Cinta Damai kalau nggak salah. Kemudian ada Mama Carpan, ya, Cibereng itu di daerah Trisi, ya, cuman beliau juga udah almarhum dan mungkin kalau saja masih ada mungkin insya Allah beliau juga sudah masuk ke dalam kategori maestro dan Bapak juga kenal beliau dari 92. Kemudian satu lagi yang ternyata dulu pernah hilang dan kembali lagi ke Indramayu yaitu topeng atau tari topeng gaya Bugis atau gaya Mimi Arni, ya. Nah, ada 5 gaya topeng, 5 sanggar yang ini sudah resmi di Indramayu, ya. Dan tentunya ini kalau umpamanya Ibu Bupati topeng dijadikan sebagai muatan lokal, insya Allah 5 gaya topeng di Indramayu ini akan berkembang dan akan hidup. Nah, untuk kesenian lainnya ada program lainnya yang kira-kira semua kesenian di Indramayu bisa bukan hanya lestari tapi berkembang dan menjadi kebanggaan Indramayu. Indramayu selalu. Nah, anak-anakku, mau nggak kalau suatu saat kita latihan di pendopo? Mau ya? Nanti kalian berlatih narinya, kemudian di belakang juga ada teman-teman kita yang menabuh gamelannya. Nah, nanti Bapak yang ikut juga melatih gamelannya.
bersama Mbak Eli berlatih tarinya. Kita sama-sama berlatih di pendopo bersama Ibu Bupati Indramayu. Siap? Pak, latihan gamelan maning yuk. Iya benar alhamdulillah. Bapak juga ini kebetulan lagi latihan ya. Bapak juga mau melanjutkan latihan lagi. Latihan gamelan sep nek di tabuh.